Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghitung seberapa banyak hambanya melakukan ibadah, tetapi melihat seberapa dalam keikhlasannya. Tidak menghitung berapa banyak hambanya melakukan ibadah, tapi melihat seberapa dalam keikhlasannya. Seperti dalam firman-Nya yang berbunyi, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tertulis dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Begitu pentingnya keikhlasan, saudara-saudaraku, sehingga nilai ibadah itu baru akan wujud apabila di dalamnya diselimuti oleh keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya dalam menjalankan ibadah agar dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan ataupun jasa, atau bahkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dalam firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat kedua, Allah mengatakan, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Para nabi dan rasul dalam berdakwah dengan memurnikan ketaatan menjalankan agama Allah yang lurus, menerima dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan ikhlas. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis surat Abu Daud dan Nasai, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT. Lalu apa yang kita akan dapat ketika kita melakukan ibadah ataupun apapun dengan keikhlasan? Keikhlasan memiliki kelapangan hati, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan dengan berbuat kebaikan semata-mata untuk mencari bekal di kehidupan akhirat kelak. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Orang yang ikhlas akan mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Nasai, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dengan doa, salat, dan keikhlasan mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Karena itu tidak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain beliau berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Apakah kita sudah termasuk dalam golongan orang yang ikhlas? Apakah kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang diridhai oleh SWT dalam keikhlasan? Adapun ciri-ciri orang ikhlas, yang pertama, terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, baik bersama manusia ataupun sehat sendiri. Disebutkan dalam sebuah hadis, aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara kamu dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu, tapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah. Hadis surah Ibnu Majah. Berikutnya ciri orang ikhlas ialah senantiasa beramal di jalan Allah SWT, baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama orang-orang lain, baik ada pujian ataupun celaan.
Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang ria memiliki beberapa ciri: malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang, semakin bergairah dalam beramal jika dipuji, dan semakin berkurang jika dicela. Berikutnya ciri-ciri orang ikhlas yaitu selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah SWT, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dan berikutnya ciri-ciri orang ikhlas ialah mudah memaafkan kesalahan orang lain.